Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas diktat Eko Teologi Taiji yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Hari ini kita masuk dalam jilid ketiga, yaitu bab 21. Judulnya adalah Komunitas Gerak Bersama dan Etika Kebersamaan. Manusia tak pernah hidup sendirian. Bahkan ketika ia merasa terasing, tubuhnya tetap hidup dari jaringan relasi yang luas dan tak terlihat. Udara yang dihirup berasal dari hutan dan laut. Makanan yang dimakan adalah hasil kerja tanah, air, dan tangan banyak orang. Bahasa yang digunakan lahir dari sejarah bersama. Namun, meskipun hidup dalam jejaring relasi yang padat, manusia modern sering mengalami kesepian yang mendalam. Krisis ekologi tidak terpisah dari krisis kebersamaan ini. Ketika manusia kehilangan kemampuan hidup bersama secara bermakna, alam sering menjadi korban pengganti. Eko Teologi Taiji memandang pemulihan komunitas sebagai bagian tak terpisahkan dari pemulihan bumi. Komunitas bukan sekedar kumpulan individu, ia adalah ruang relasional di mana kehidupan menemukan bentuknya. Dalam komunitas, tindakan seseorang berdampak pada yang lain, dan makna hidup dibentuk melalui interaksi. Namun, komunitas modern sering dibangun di atas kompetisi dan fragmentasi. Individu didorong untuk unggul, bergerak lebih cepat, dan mengambil lebih banyak ruang. Gerak bersama diganti oleh gerak saling mendahului. Dalam konteks ini, etika kebersamaan melemah dan solidaritas ekologi sulit tumbuh. Dalam amat ini ya analisanya. Taiji menawarkan metafora dan praktek konkret bagi kebersamaan yang berbeda dan latihan kelompok. Setiap praktisi bergerak dalam ruang yang sama dengan ritme yang selaras. Tak ada yang menonjol, tak ada yang tertinggal. Gerak seseorang mempengaruhi kesadaran yang lain. Bukan melalui paksaan, tetapi melalui resonansi. Latihan ini sederhana, namun mengandung visi sosial yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa kebersamaan tidak harus berarti keseragaman dan bahwa harmoni dapat lahir dari perbedaan yang diselaraskan. Waduh, ini kan intisari dari Pancasila yang ada di sini kan. Dalam filsafat teologis Martin Buber membedakan relasi aku itu yang instrumental dari relasi aku engkau yang personal dan dialogis. Ya. Komunitas yang sehat dibangun di atas relasi aku engkau, di mana yang lain diakui sebagai subjek, bukan alat. Etika kebersamaan Taiji berakar pada pengakuan ini. Dalam latihan, tidak ada orang lain yang dijadikan sarana untuk pencapaian pribadi. Setiap orang hadir sebagai sesama yang bergerak bersama. Waduh, ini memang survival of the fittest itu memang sudah ide yang harus ditinggalkan itu. Ya, kalau melihat perspektif dari sudut yang dijelaskan oleh Pak Budi Munawar ini. Gerak bersama juga mengajarkan tentang kepercayaan.
Dalam Tai Chi berkelompok, seseorang tidak perlu terus-menerus mengawasi yang lain. Ia percaya bahwa ritme bersama akan menopang keseimbangan. Kepercayaan itu bukan naivitas. Percayaan ini bukan naivitas, tapi hasil dari pengalaman berulang bahwa kebersamaan dapat dijalani tanpa dominasi. Dalam masyarakat modern yang penuh kecurigaan, kepercayaan semacam ini menjadi modal sosial yang langka dan berharga. Tanpanya kerja kolektif untuk merawat bumi sulit terwujud. Hannah Arendt menekankan bahwa kekuasaan sejati lahir dari tindakan bersama, bukan dari paksaan. Ketika orang bertindak bersama dalam kesepakatan dan saling menghormati, mereka menciptakan ruang publik yang hidup. Ketika kebersamaan Tai Chi menghidupkan prinsip ini pada tingkat tubuh, gerak bersama menciptakan ruang bersama, dan ruang bersama memungkinkan tindakan yang bermakna. Dalam konteks ekologis, ini berarti bahwa perubahan tidak dapat diserahkan pada individu heroik semata, tapi membutuhkan komunitas yang mampu bergerak bersama secara berkelanjutan. Krisis ekologis sering memperlihatkan ketimpangan dalam komunitas manusia. Mereka yang paling terdampak seringkali bukan mereka yang paling bertanggung jawab. Ketidakadilan ini merusak rasa kebersamaan dan memicu konflik. Teologi Tai Chi menegaskan bahwa etika kebersamaan tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Gerak bersama yang sejati menuntut perhatian pada mereka yang tertinggal dan terpinggirkan. Dalam latihan Tai Chi, jika satu orang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, keseluruhan harmoni terganggu. Pelajaran ini sederhana, tapi relevan secara sosial. Ya. Paulo Freire menulis bahwa pembebasan sejati hanya mungkin melalui tindakan bersama yang dialogis, bukan melalui tindakan sepihak. Dalam konteks ekologis, pembebasan dari krisis lingkungan membutuhkan dialog lintas kelompok, lintas generasi, dan lintas spesies. Etika kebersamaan Tai Chi melatih sikap dialogis ini melalui kesediaan menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas. Setiap tubuh bergerak dengan caranya sendiri, tetapi tetap terhubung dengan yang lain. Gerak bersama juga mengajarkan tentang ritme sosial. Masyarakat modern sering hidup dalam ritme yang tidak serempak. Sebagian dipercepat oleh tuntutan pasar, sementara sebagian lain tertinggal oleh kemiskinan dan marginalisasi. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketegangan sosial dan ekologis. Tai Chi dengan gerak lambat dan serempak menawarkan pengalaman ritme bersama yang jarang ditemukan. Pengalaman ini membuka imajinasi tentang masyarakat yang bergerak dalam tempo yang lebih manusiawi dan ekologis. Dalam tradisi Taoism, harmoni sosial dipahami sebagai perpanjangan dari harmoni kosmik. Lao Tzu menegaskan bahwa tatanan yang baik lahir ketika manusia tidak memaksakan kehendaknya, tapi mengikuti alur kehidupan. Prinsip ini berlaku baik dalam relasi dengan alam maupun dalam relasi antar manusia. Etika kebersamaan Tai Chi menolak paksaan sebagai dasar keteraturan. Ia mengandalkan penyesuaian, perhatian, dan kesetiaan pada ritme bersama.
Komunitas yang dibentuk oleh etika kebersamaan juga memiliki kapasitas lebih besar untuk merawat. Perawatan bukan hanya tindakan individual, tapi praktek kolektif itu. Merawat sungai, hutan, dan ruang hidup bersama membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama. Tanpa rasa kebersamaan, perawatan berubah menjadi tugas administratif yang mudah diabaikan. Tai Chi menanamkan perawatan sebagai kualitas relasional. Dalam latihan, setiap orang bertanggung jawab menjaga ruang bersama agar tetap aman dan kondusif. Ioana Meki menekankan pentingnya membangun komunitas yang mampu menampung emosi ekologis bersama, seperti kesedihan, kemarahan, dan harapan. Tanpa komunitas emosi-emosi ini mudah berubah menjadi kelelahan atau sinisme. Etika kebersamaan Tai Chi menciptakan ruang aman bagi pengalaman bersama tanpa harus selalu diungkapkan secara verbal. Gerak bersama menjadi bahasa alternatif bagi kebersamaan batin. Namun, membangun komunitas bukan tanpa risiko. Komunitas dapat menjadi eksklusif, menekankan perbedaan, dan menuntut keseragaman. Nah ini aku, kami, dan kita ini ya, penting di sini. Dan langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Ya. Antroposentrik bahkan menjadi lalu antropokosmik. Ya. Ekologi, ekoteologi Tai Chi waspada terhadap bahaya ini. Gerak bersama tidak berarti semua bergerak identik. Setiap tubuh memiliki batas dan ekspresinya sendiri. Harmoni lahir bukan dari penghapusan perbedaan, tetapi dari pengakuan dan penyesuaian. Prinsip ini penting dalam masyarakat plural yang menghadapi tantangan ekologis bersama. Emmanuel Levinas menekankan bahwa etika lahir dari tanggung jawab terhadap wajah yang lain. Tanggung jawab yang mendahului pilihan rasional. Etika berkebersamaan Tai Chi sejalan dengan gagasan ini. Tanggung jawab tidak muncul dari aturan abstrak, tapi dari kehadiran konkret yang lain. Dalam latihan, kehadiran orang lain mengubah cara seseorang bergerak. Dalam kehidupan, kehadiran sesama dan makhluk lain harus mengubah cara manusia bertindak terhadap bumi. Gerak bersama juga membuka kemungkinan penyembuhan sosial. Banyak luka kolektif diwariskan melalui generasi, baik berupa trauma, konflik, maupun ketidakadilan struktural. Penyembuhan luka ini membutuhkan ruang aman untuk hadir bersama tanpa tuntutan performa. Tai Chi menyediakan bentuk perjumpaan semacam ini. Ia tidak memaksa pengungkapan, tapi membangun kepercayaan melalui pengalaman bersama yang konsisten. Dari kepercayaan inilah dialog yang boleh lebih dalam tumbuh. Jadi teologi Tai Chi tidak berhenti pada transformasi individu. Ia mengarah pada pembentukan komunitas yang mampu bergerak bersama secara etis dan berkelanjutan. Dalam dunia yang terfragmentasi, gerak bersama adalah tindakan politis yang lembut namun mendalam. Ia menolak logika masing-masing untuk dirinya sendiri. Be yourself. Nggak ada ini dalam Tai Chi. Dan membuka ruang bagi tanggung jawab kolektif. Dalam menghadapi krisis ekologis global, tidak ada komunitas yang cukup besar untuk bertindak sendirian. Dan tidak ada individu yang cukup kuat untuk menyelamatkan dunia. Yang dibutuhkan adalah kemampuan bergerak bersama
dalam perbedaan dengan ritme yang menghormati kehidupan. Tai Chi melalui kesederhanaan geraknya menawarkan latihan konkret bagi kemampuan ini. Di sanalah etika kebersamaan menemukan tubuhnya, dan dari tubuh itulah harapan ekologis dapat berakar. Ya. Ini daftar pusaka yang dipakai. Ini. Semua daftar pusaka dari orang-orang Barat ini, ya. Tapi yang justru yang mengikuti anjuran Fritjof Capra ya harus menengok kembali ke timur ya. Langsung ya, Levinas ya, Maggie Ben Brown ya. Jadi ini menarik apa yang dikerjakan oleh Dr. Budi Munawar Rahman ini menurut saya akan menjadi ilmu masa depan. Dan seharusnya secara pelan-pelan melalui kursus-kursus singkat ya dimasukkan menjadi studium general untuk semua fakultas itu. Ya. Sehingga universitas bisa menjadi pusat peradaban. Ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.